Berita Jemaat Ibadah Minggu tanggal 7 Juni 2020 dalam rangka memperingati Hari Pertanian GKE. Salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat beribadah di hari Minggu ini. Adalah kali ke-13 kita melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing akibat dampak virus corona. Diingatkan bagi kita sekalian agar kita semua dapat mematuhi protokol kesehatan. Untuk hari ini Minggu tanggal 7 Juli 2020, liturgi hari Minggu Persi Ibadah di Rumah Mandiri. Pimpinan ibadah Ibu Pendeta Widya Kalalana STH. Liturgus Ibu Diakon Gereyati. Pembaca berita jemaat Ibu Diakon Noniati. Salam presbiter Ibu Penatua Nurmiah. Doa persembahan Ibu Diakon Ruliati. Pembacaan Alkitab Ibu Diakon Hepiana. Nas Alkitab kita pada hari ini, pembacaan yang pertama diambil dari Kejadian 1 ayat 1 hingga Kejadian 2 ayat 4a. Kemudian pembacaan yang kedua, Matius 13 ayat 1 hingga yang ke-9. Untuk ibadah minggu depan, pada tanggal 14 Juni 2020, liturgi hari Minggu Persi Ibadah di rumah atau ibadah mandiri di keluarga kita masing-masing. Pimpinan ibadah Ibu Pendeta Widya Kalalana STH bersama dengan seksi pelayanan Bapak Jemaat GKE Jaar. Sebagai liturgus, Bapak Penatua Suket Mirahadi. Pembaca berita jemaat, Bapak Diakon Hedi Gunawan. Salam presbiter, Bapak Penatua Absun M. Udas. Pembacaan Alkitab, Bapak Gamaliel Galing. Doa persembahan, Bapak Unjung Rukah. Berita keuangan sudah dikirim di WA grup jemaat dan di papan pengumuman di depan gereja. Dapat kita lihat di depan gereja. Kemudian persembahan dari warga jemaat bisa diantarkan ke yang pertama, kotak persembahan yang ada di depan gereja. Yang kedua, ke Sekretariat GKE Jaar. 3, ke Majelis Jemaat terdekat. 4, Bendahara Jemaat. Nomor 5, rekening Jemaat GKE Jaar. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas dukungan dari seluruh warga Jemaat GKE Jaar selama ini yang sudah membantu dalam pelayanan kita sampai pada hari ini. Kemudian yang kedua, Majelis Jemaat juga mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan bagi warga jemaat yang merayakan ulang tahun pernikahan dan kelahiran dalam minggu ini. Selanjutnya, ibadah hari ini kami serahkan kepada petugas, pendeta pelayanan, dan majelis jemaat GKE Jaar. Sementara pendeta dan majelis bertugas memasuki ruang ibadah, kita angkat pujian dari Nyanyikanlah Kidung Baru, nomor 3, bait 1 sampai baitnya yang kedua, Terpujilah Allah. Sidang jemaat kami undang bangkit berdiri. Tuhan
kita bersama menerima potum dan salam. Ibadah Hari Pertanian Gereja Kalimantan Evangelis saat ini jadi dalam pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Jemaat disilahkan untuk duduk kembali. Menyambut potom dan salam tadi, jemaat menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 126, Tuhan Memanggilmu. Sidang jemaat, kita akan bersama memasuki doa pengakuan dosa dan petunjuk hidup baru. Mari kita berdoa menyesali dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkan aku dari dosaku. Terhadap engkau saja aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Amin. Kita bersama menerima petunjuk hidup baru yang ditulis dalam Galatia pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-13 yang demikian bunyinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kembali sidang jemaat, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 333, Sayur Kubis Jatuh Harga. Doa syukur dan doa pembacaan Alkitab
Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Dengan segenap hati kami naikkan ucapan syukur atas sehat kuat yang masih kami terima. Meski di tengah wabah virus corona sekarang ini, kami sanggup bertahan di tengah banyak kesulitan. Semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk rupa-rupa berkat Tuhan yang tercurah dalam hidup ini, sebagai bukti bahwa Tuhan setia menyertai kami. Kami percaya dalam setiap musim kehidupan ini, Tuhan ada bagi kami. Hari ini Minggu adalah kali ke-13 kami bersekutu memuliakan Engkau di dalam rumah kami masing-masing. Terpisah dengan persekutuan jemaat karena bahaya COVID-19. Kami bersyukur sebab persekutuan kecil ini terus bertumbuh dan semakin mempererat hubungan keluarga. Kini firman-Mu terbentang di hadapan kami semua. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan dimampukan hidup dalam kehendak-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan nas Almanak GKE yang diambil dari Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan Kejadian 2 sampai 4a. Dengan perikop, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum bentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu adalah siang. Dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menciptakan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada suatu tempat sehingga dilihat yang kering. Jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan, dan menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuhan-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda dan menunjukkan masa-masa yang tetap, dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dari air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala.
Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak dan berkeriapan di dalam air dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhi air dalam laut. Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala sesuatu binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang melayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang berbiji dan seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan di segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah selesailah langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itu ia berhenti dari segala pekerjaan ciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Pengakuan iman. Mari kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan doa syafaat yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Widya Kelalana SPH, mari sidang jemaat kita angkat pujian dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 174, Ladang yang Terhampar Subur.
sidang jemaat yang diberkati dalam nama Tuhan, Salam. Hari ini kita akan bersama-sama memasuki pemberitaan firman Tuhan, sekaligus merayakan Hari Pertanian Gereja Kalimantan Evangelis 2020. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita bersama persiapkan diri kita bersama sehati dalam doa. Mari berdoa. Terpujilah Allah yang kami permuliakan di dalam nama Yesus Kristus. Dengan ungkapan syukur dan sukacita kami bawa hidup kami pada saat ini dalam pujian dan penyembahan untuk hormat mulia nama Tuhan. Sebentar firman Tuhan akan ditaburkan di tengah-tengah kami. Biarlah melalui pertolongan Roh Kudus Tuhan, hati dan hidup kami diberkati menjadi tanah yang subur. Sehingga firman Tuhan boleh kami terima, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah berkali-kali lipat dalam hidup kami. Diberkati kami sekalian sidang jemaat Tuhan yang mendengar. Dan pakailah hamba-Mu menjadi alat di tangan Tuhan memberitakan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini dalam rangka Hari Pertanian Gereja Kalimantan Evangelis. Didasarkan pada Injil Matius pasalnya yang ke-13. Ayatnya yang pertama sampai yang ke-9 di bawah perikop perumpamaan tentang seorang penabur. Demikian kami bacakan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di depan danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Sidang jemaat saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan. Pagi tadi saya membuka media sosial. Saya melihat postingan salah seorang teman di Facebook yang sangat inspiratif menurut saya. Teman saya mempunyai halaman rumah yang tidak begitu luas. Tekstur tanahnya pasir berbatu-batu dan dipastikan tentunya tidak subur untuk menanam tanaman. Dan menarik adalah ia menyulap halamannya yang sempit dan tidak subur itu dengan mengolahnya sedemikian rupa, dengan menggunakan media ban mobil bekas, yang diolah sedemikian rupa, dimasukkan tanah, dan kemudian ditanaminya dengan bibit-bibit tomat, cabai, dan sebagainya. Sehingga lahan halaman yang sempit sekaligus tidak subur itu berubah menjadi tempat di mana tanaman bertumbuh dengan subur, berbuah dengan lebat. Saudara sidang jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan, jadi ternyata tidak mustahil lahan yang tidak subur bisa menghasilkan dan bermanfaat jika diolah dengan tepat dan baik. Saudara sekalian, nas hari ini juga menceritakan bahwa faktor yang paling penting agar benih
dan bibit yang ditabur menghasilkan buah, bahkan berkali-kali lipat, adalah kesuburan tanah. Jika ditabur di tanah yang subur, maka benih akan menghasilkan 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Tetapi dikatakan jika jatuh di tanah yang tidak subur seperti pinggir jalan, tanah yang berbatu dan tanah yang dipenuhi oleh semak duri, maka benih yang ditabur itu akan menjadi sia-sia belaka. Sidang jemaat saudara yang diberkati dalam nama Tuhan, gambaran dunia pertanian di dalam nas yang kita renungkan pada hari ini dipergunakan oleh Tuhan Yesus untuk menyampaikan perumpamaan sebagai sebuah pengajaran kepada pengikut-pengikutnya saat itu ketika ia berada di tepi danau. Hal ini hendak mengatakan bahwa berita Injil, kabar baik tentang kerajaan Allah, kerajaan sorga itu sebenarnya diberitakan kepada semua orang tanpa memandang muka dan tanpa memandang rupa. Tetapi tidak semua mendengar kemudian menerimanya dengan baik, dengan berbagai alasan. Dikatakan di dalam nas, mengapa sebagian orang hanya mendengar saja dan kemudian kebenaran firman itu berlalu begitu saja di dalam hidupnya. Dikatakan pertama karena dirampas oleh si jahat, iblis. Yang kedua karena tekanan, penganiayaan, penindasan, banyak persoalan dan pergumulan. Dan yang ketiga dikatakan karena himpitan penggodaan-penggodaan yang ditawarkan oleh dunia ini. Bisa jadi dalam bentuk kekayaan, dalam bentuk kedudukan, jabatan, dan lain sebagainya. Sidang jemaat saudara yang diberkati dalam nama Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini, bahkan pengajaran Yesus di zaman itu, hendak menyampaikan kepada semua pengikut Yesus di segala zaman. Berhati-hatilah terhadap si jahat. Berhati-hatilah ketika menghadapi penindasan, penganiayaan, pergumulan dan tekanan dalam hidup ini. Berhati-hati pula ketika kita menghadapi penggodaan akan kekayaan, akan jabatan, akan kedudukan, atau akan apapun juga. Sebab itu bisa jadi membuat hati dan hidup kita ini kering. Menjadi hati dan hidup kita ini seperti tanah yang gersang. Yang tidak mampu dan tidak sanggup untuk mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Apalagi untuk berakar, bertumbuh, berbuah, berkali-kali lipat di dalam hidup ini. Saudara sidang jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan. Ingatlah, ketika kita menghadapi banyak faktor-faktor penghambat, supaya kita tidak berbuah dan menjadi berkat dalam hidup ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Apakah kita menyerah? Firman Tuhan pada hari ini mengatakan kepada kita, kita tidak boleh menyerah. Tetapi kita harus mampu untuk mengolah tanah yang kering dan gersang itu menjadi tanah yang subur, menjadi tanah yang baik. Jika kita mampu untuk mendengarkan firman Tuhan, tidak mengenal musim dan keadaan di dalam hidup ini. Tidak ada yang mustahil di dalam pertolongan Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh teman saya yang saya lihat di media sosial menjadi sesuatu yang memberkati saya. Dan kiranya juga memberkati sidang jemaat saudara-saudari sekalian. Kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Kita tidak boleh menyerah dengan situasi. Jangan situasi dan keadaan mengubah hati kita menjadi kering dan gersang. Mari kita mohon pertolongan yang datangnya daripada Tuhan, supaya kita yang punya telinga, sungguh telinga ini dipergunakan untuk mendengar dengan baik. Kita yang punya mata, sungguh mata ini kita pergunakan untuk melihat dengan baik. Kita yang punya hati, sungguh hati kita ini kita pergunakan dengan baik untuk memahami dan mengerti firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mengolah
hati dan hidup kita sedemikian rupa di dalam pertolongan Tuhan, sehingga hidup ini bukanlah hidup yang sia-sia, melainkan hidup yang berbuah, bahkan memberi berkat berkali-kali lipat dalam hidup kita. Selamat merayakan Hari Pertanian Gereja Kalimantan Evangelis, dan tetaplah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita sehati di dalam doa kita berdoa. Terpujilah nama Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah berfirman di tengah-tengah kami sekalian. Dalam rangka pula kami merayakan Hari Pertanian Gereja Kalimantan Evangelis pada saat ini. Kiranya dalam pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan, kami dimampukan untuk mendengar, untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sekalian. Dan hidup kami ada dalam berkat kemurahan Tuhan. Hari ini Tuhan kami menaikkan doa dan pengharapan kami. Kiranya Engkau memberkati sekalian para petani. Setiap orang yang berkarya dan bekerja dalam bidang pertanian. Dengan kesehatan, kekuatan, hikmat dan pengertian. Melakukan pekerjaan dengan baik dalam pertolongan Tuhan. Sehingga kehidupan kami senantiasa dicukupkan dengan pangan yang bersumber daripada kemurahan Tuhan. Damai sejahteralah kami dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa negara ini, bagi pemerintah kami, bagi Barito Timur, bagi daerah di mana kami ada, supaya rahmat Tuhan dinyatakan, kasih kemurahan Tuhan dilimpahkan. Tetap kiranya sehat kuat kami di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah badai pandemi yang masih melanda saat ini. Kami percaya perlindungan kami hanya di dalam nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan membuat kami selamat. Dan Tuhan akan senantiasa memberkati kami dengan cara Tuhan yang heran dan penuh kuasa. Kami berdoa juga pada saat ini bagi para medis. Tetap dikuatkan, disehatkan di dalam nama Tuhan. Semangat yang datangnya daripada Tuhan senantiasa menyala-nyala dalam tugas pelayanan. Diberkatilah mereka sebagai pahlawan kemanusiaan kami di saat ini dengan segala apa yang baik daripada Tuhan. Kami mohon diberkati gereja dan sekalian orang yang ambil bagian di dalam pelayanan tidak terkecuali. Di tengah-tengah pergumulan, himpitan, bahkan penggodaan di zaman ini. Kami percaya Engkaulah kepala gereja. Engkaulah gembala yang setia, yang senantiasa mempersatukan kami menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Nama Tuhan dipuja, dimuliakan dalam kehidupan kami sekalian. Diberkati sekalian warga jemaat Tuhan untuk tetap bertumbuh, untuk tetap senantiasa dewasa di dalam iman, dalam persekutuan rumah tangga mandiri masing-masing. Tetap mereka menerima berkat, tambah berkat daripada Tuhan. Karunia tambah karunia dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan dan usaha, bahkan setiap rencana pengharapan kehidupan masing-masing. Terpuji nama Tuhan, kami bersuka cita atas sekalian berkat-berkat Tuhan yang dilimpahkan. Tiada terhitung, tiada terkira dalam hidup kami. Meskipun di tengah-tengah kesulitan, Tuhan tidak terlupa untuk mengasihi kami dengan cara Tuhan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran bagi sekalian jemaat yang bertambah usia. Selamat berbahagia bagi sidang jemaat yang bertambah usia pernikahan. Tetaplah menikmati kebaikan demi kebaikan, karunia tambah karunia dari kelimpahan Tuhan. Tetap menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami mohon ya Tuhan, diberkatilah sekalian yang sakit. Sidang jemaat Tuhan, terkhusus Ananda kekasih kami Pupe, yang masih dalam perawatan pada saat ini. Semangat sehat kuat yang datangnya daripada Tuhan dianugerahkan. Diberkati setiap orang yang menderita positif COVID-19, tetap diberikan semangat sampai kepulihan Tuhan dinyatakan. Yang berduka dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Orang tua kami yang lanjut usia, memasuki usia indah, tetap dijamin di dalam Tuhan berbuah dan segar. Kami berdoa juga pada saat ini ya Tuhan, bagi pergumulan persoalan dalam kehidupan kami percaya Engkaulah jawaban dalam hidup ini, Engkaulah jalan keluar. Yang pada waktunya melepaskan kami dengan cara Tuhan yang terbaik dan waktu Tuhan yang sungguh melampaui akal dan pikiran kami manusia. Janda duda, anak yatim piatu ada dalam rangkulan dan dekapan Tuhan, tetap menikmati kebaikan Tuhan.
Terima kasih ya Allah kami. Kami serahkan apapun selanjutnya yang kami kerjakan. Yang kami lakukan hanya di dalam nama Tuhan. Sawah ladang kami, hasil ternak kami, kebun kami. Kami percaya Tuhan akan memberkatinya. Dan kami senantiasa menikmati segala berkat yang terbaik daripada Tuhan. Kami akan melangkah selanjutnya dalam kehidupan kami. Kami percaya Allah Immanuel menyertai kami dengan setia. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami ada Tuhan. Engkau senantiasa berjalan di depan kami untuk memberkati dan menyelamatkan kami. Terpuji nama Tuhan, kami menaikkan doa dan permohonan kami dalam satu nama berkuasa, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan persembahan kita sebagai nas pengantar persembahan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Marilah kita berdoa. Berkat Tuhan selalu mengalir dalam hidup kami bagaikan sungai-Mu yang tidak pernah kering. Melewati pekerjaan yang kami tekuni. Sawah, ladang, kebun, dan ternak yang Tuhan berkati. Kami menerima yang terbaik dalam hidup ini. Tingkap berkat Tuhan buka, lumbung-lumbung kami terisi. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kami bawa syukur melewati persembahan. Kami serahkan persembahan dan seluruh keberadaan hidup ini dengan tulus dan sukacita di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kembali sidang jemaat kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 428, bait pertama sampai bait yang kedua, lihatlah sekelilingmu. Sidang jemaat, mari kita berdiri untuk mengakhiri ibadah kita. Kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.